Halo kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat beristirahat sambil mengisi waktu. Mungkin kawan-kawan bisa menonton video ini ya. Kawan-kawan yang barangkali hobi dengan otomotif, sepeda motor. Kali ini saya sedang mau mereview paket pembelian dari karburator PE 28 ya. Ini PE 28 untuk motor NSR, tapi nanti tidak saya pakai di motor NSR ya, akan saya pakai di motor CS1, karena saya lihat di Facebook itu banyak pengguna CS1 yang sudah mengganti karbu vakumnya dengan karbu NSR ya, atau karbu PE yang 28. Ada juga yang mengganti karbunya dengan PE 24 untuk motor-motor bebek standar ya kawan ya, atau motor matic standar seperti motor-motor Mio atau Beat Karbu ya. Mio atau Beat Karbu itu karbu bawaan motornya itu karbu vakum. Karbu vakum itu seperti gambar ini ya kawan, vakum. Karbu vakum itu penarik skepnya itu berdasarkan kevakuman ya kawan. Jadi butuh sil-sil karet di situ. Nah, kalau karetnya sudah usia, karetnya itu biasanya keras biasanya ya. Nah, biasanya sering masalah di situ sehingga tarikannya bisa lebih lemot dan sebagainya ya. Sementara harga untuk skepnya ya, skep vakum yang ada karetnya itu pun juga kisaran sekitar 70 ribuan kalau yang bagus ya kawan ya. Nah, sementara karburator aftermarket semacam ini harganya 100 ribuan, jadi tinggal nambah sedikit dapat karburator baru. Terus kelemahan berikutnya karbu vakum itu kalau saya lihat di YouTube atau di Facebook ya kawan. Terus ya juga mengalami sendiri, untuk responnya itu sedikit lambat kawan ya. Jadi nggak langsung digas langsung spontan begitu, enggak ya kawan. Jadi ada kelambatan di situ. Ya memang untuk motor-motor ber-cc besar, di motor-motor ber-cc besar, karbunya itu memang sebenarnya lebih irit kalau pakai karbu vakum ya kawan. Karena karbu vakum itu penarikan skep itu berdasarkan kebutuhan mesin. Jadi tingkat kevakuman di mesin. Kalau mesinnya vakum sekali, butuh bahan bakar yang banyak, karbunya akan skepnya ketariknya tinggi, sehingga aliran udara dan bahan bakar juga lebih banyak yang masuk. Jadi karbu vakum itu sebenarnya bisa menyesuaikan kebutuhan dari mesin yang kita gunakan, karena cc-nya besar. Nah, kalau cc besar kita pakai karbu skep manual semacam ini ya, kemungkinan kalau digas mendadak begitu dia akan berebet. Tapi kalau vakum kita gas mendadak, karbu tidak langsung mengikuti gerakan tangan kita ya. Jadi karbu menunggu dulu sampai mesinnya siap, baru dia mengeluarkan bahan bakar yang dibutuhkan sama mesin. Jadi kita tarik nih ya, dia karbunya menunggu dulu sampai mesinnya siap, baru dia bisa memasukkan bahan bakar ke situ ya. Itu prinsipnya karbu vakum. Jadi bisa lebih irit dan juga menghindari berbet. Itu keunggulannya karbu vakumnya. Tentu saja teknologi tinggi ya, pasti juga ada banyak manfaat dari situ ya kawan ya. Tapi kebanyakan kawan-kawan kita yang suka racing, suka yang spontan-spontan, biasanya tidak suka untuk karbu-karbu vakum semacam itu. Nah, kemarin ini saya penasaran sekali dengan karbu ini ya, karena saya menonton di YouTube ya. Saya terus berminat untuk beli. Ya mohon maaf ini panjang lebar tadi penjelasan saya, ini sudah 4 menit. Jadi saya berminat untuk beli. Channelnya Bang siapa itu? Bang Pedro atau Bang siapa ya? Saya terus beli karbu Abohawa ini ya, yang ukuran PE 28. Karena saya lihat di Facebook juga banyak pengguna CS1 yang pakai PE ukuran 28. Padahal CS1 itu masih pakai 125 cc ya kawan ya. Harusnya pakai PE 24 aja cukup ya. Tapi memang untuk ukuran intake-nya CS1 memang 28 ya kawan ya. Di sini ya, ini dusnya dus biasa ya kawan ya. Ada tulisan Jepang di sini ya, saya juga tidak bisa bacanya ini ya. Fuel efisien, nanti bahan bakarnya lebih efisien ya.
ada perlindungannya. Environmental itu apa ya, nggak tahu lah ya. Nah, ini yang dipamerkan di depan ya. Jadi bahan bakarnya efisien, padahal rata-rata karbo PE itu boros ya kawan ya, karena nggak proporsional biasanya pencampuran bahan bakar dengan udaranya. Terus suplai bahan bakarnya juga tidak sesuai kebutuhan mesin biasanya. Ini ya, langsung saya buka ya. Kawan-kawan sudah menunggu 5 menit ya. Biasanya saya juga jenuh kawan, tadi kalau melihat video yang terlalu lama begitu, nggak langsung sat-set buat ya. Di dalamnya kita dapat bonus selang ya. Ya, ini berguna sekali. Tapi kalau di motor sudah ada selangnya ya, selang ini bisa kita pakai untuk cadangan motor lain ya. Ya ini ya, kita makan dulu ya kawan ya. Saya pengen nyicip ini dulu ya. Selamat beristirahat, selamat makan ya. Maaf ya, ini karena untuk motor NSR itu motornya Honda yang spek racing, tapi dia masih 2 tak ya. Jadi di karbu ini juga ada saluran untuk oli samping ya, atau minyak pelumas yang dicampur dengan bensin ya, oli samping. Dimasukkannya lewat sini ya, tembusnya langsung ke sini ya. Jadi biasanya pompa oli samping itu pompanya netes begitu ya kawan ya. Jadi kalau semacam ini dia akan netes di sini, terus ketiup dengan udara, nanti dia akan bercampur, mungkin begitu ya. Karena ini akan kita pakai di motor 4 tak, ini harus kita tutup ya kawan. Kalau enggak nanti hisapan mesinnya bocor dari sini ya, sehingga penarikan bahan bakarnya akan sedikit kurang. Nah, ini harus kita tutup. Caranya pakai selang biasanya. Selang bawaannya ini kita potong kecil, terus kita bakar, terus kita press dengan tang ya kawan ya. Ini tadi bekas presan saya dengan tang. Jadi tinggal dibakar aja terus dipres tang begitu. Ini sudah tertutup rapat ya kawan ya, tanpa pusing-pusing ya kawan ya. Atau kawan-kawan yang nggak suka semacam ini karena kelihatan jelek ya, bisa dipotong lah ya ini ya. Atau mungkin kalau udah dipotong ya, ini dikasih timah solder ya, timah solder dilelehkan ke dalam. Tapi timahnya harus kuat, jangan sampai dia lepas ya. Nanti lepas masuk ke bagian klep, menyumbat klep, atau masuk ke dalam ruang bakar, bisa gesek terus, nanti malah bahaya ya. Makanya kalau karbu-karbu semacam ini pun saya sarankan kawan-kawan juga pakai untuk filternya ya kawan ya. Takutnya nanti ada kerikil masuk ke dalam, karena hisapannya tinggi ini. Hisapan dari mesin itu lumayan kuat. Nah kalau ada kerikil atau debu-debu yang kasar begitu masuk ke hisap, masuk ke ruang bakar, dia akan sulit untuk ditiup keluar ya, karena posisi klep itu tidak, ya pokoknya sulit lah ya, dia akan sulit keluar, sehingga bisa terselip di antara sela-sela piston dengan liner ya, bisa menyebabkan baret ya. Jadi performa ya penting, tapi durabilitas ya, daya tahan juga harus penting ya. Ini ya, saya berlama-lama ya. Ini karbu PE CH29. Ini bukan ukurannya ya kawan ya. Ini untuk lubang angin-angin ya kawan ya, lubang ini. Jadi di tampungan bensin itu juga harus ada lubangnya supaya bensinnya bisa mengalir ya kawan ya. Kalau tertutup rapat nanti bensinnya tidak bisa naik melewati lubang skep di sini. Jadi ini harus tetap lubang, jangan kawan-kawan sumbat ya. Kalau perlu dikasih selang, dihubungkan ke dihubungkan ke filter udara. Terus ini untuk pemasukan bensinnya, ini untuk cuk ya. Ini kawan-kawan lihat ya, ini sudah ada desain sebenarnya untuk power jet ya, menuju ke sini. Jadi ini sudah ada desainnya, dari bawah ada pipa seret ke atas, ini menuju ke sini. Nanti kalau power jet ya ini ke sini, terus ini kita bor ya di sini. Ini kita bor, nanti di sini muncul di sini ya. Jadi nanti ketika hisapannya sangat kuat, nanti bensinnya dari sini akan ketarik karena tekanannya di sini rendah ya. Jadi kalau kelajuan alirannya tinggi, tekanannya akan rendah, sehingga bensinnya bisa naik terus menyembur dari sini juga. Power jet ini untuk kebutuhan balap biasanya.
Ini saya beli karburator ini sebenarnya ada keunggulannya ya kawan ya. Keunggulannya itu kita langsung mendapatkan skep yang dari bahan kuningan. Ini ya. Jadi keunggulannya kita langsung mendapatkan skep dari bahan kuningan. Ini ya kuningan ya. Ini sudah sedikit baret ya kawan ya. Baretnya juga sudah agak dalam. Karena memang sebelumnya saya coba ya, saya seruk-seruk begitu ya. Ternyata cepat sekali untuk baretnya karbu ini. Mungkin karena ini ya kawan, ini tajam sekali di sini. Jadi pertemuan antara hasil rimernya ini ya. Jadi pertemuan antara ini sama ini ya. Ini sama ini. Dengan sama ini sedikit ini ya. Jadi di sini itu ini yang tajam sekali. Jadi kawan-kawan amplas sedikit tidak apa-apa ya ini ya. Pakai amplas begitu, diamplas sedikitnya supaya ininya bisa lebih awet. Karena hisapan mesin itu kuat kawan. Terus ininya kan juga pendek. Kalau skepnya ini agak panjang, terus dia misalkan dari bahan yang ringan begitu, mungkin lebih lebih daya tahannya lebih lama. Ininya pendek ya kawan ya. Jadi kalau dimasukkan masuk lubang ini begini posisinya ya. Dia sudah hampir seluruhnya masuk ya, hanya sisa sedikit aja. Jadi ya seperti ketarik begitu ya, ketarik mesin. Nah, maaf ya tarikannya dari sini ya, bukan dari sini ya. Seperti ketarik begitu ya kawan ya. Jadi saya sarankan untuk ini diamplas sedikit ya. Bukan yang ininya ya, tapi yang tajam, yang pertemuannya ini sedikit aja untuk merapikan. Untuk ukurannya sendiri di situ ada tulisannya K40 ya, meskipun ada K-nya itu bukan Keihin ori ya kawan ya. Ukurannya di sini 40 itu ya. Ada 9 FC itu saya juga kurang tahu. Ada 3 titik spedal itu maksudnya apa juga saya kurang tahu ya. Jadi ini bahannya kuningan terus yang di chrome. Biasanya kan kalau lapisan shock breaker ya atau skok, askok itu kan juga dikasih krum-kruman begini ya supaya bisa lebih licin begitu ya. Yang ininya pun mungkin juga di chrome ya kawan ya. Tapi ndak, ini kan kelihatan sekali celupan chrome ya kawan ya. Jadi ini kok begini itu karena dicelup chrome tapi nggak sampai penuh, nggak sampai atas ya. Nah itu ya untuk bagian skepnya. Untuk pernya ya karena ini pernya diameternya besar begini, meskipun kawatnya besar dia masih tetap bisa lembut ya kawan ya, karena diameter pernya besar. Jadi meskipun kawatnya ini agak sedikit besar, dia masih tetap lumayan lembut lah ya. Kalau kita tarik tangan begitu ya lumayan lah ya. Ini penting sekali ya. Kalau ndak ada ini, kalau misalnya kita gas terus dia kok macet di sini, walah bahaya sekali itu nanti ya. Jadi per ini harus, ini penting sekali. Ketika ketarik gas dia nggak bisa balik, misalkan macet begitu, walah siapa yang nggak takut ya. Mungkin kawan-kawan bisa ngupling terus direm gitu, tapi mesinnya meraung sekali. Itu ya. Untuk finishingnya yang perlu diperhatikan itu bukan ini atau ini ya kawan ya. Yang paling penting adalah bagian yang terhubung dengan karet-karetnya. Jadi karet-karet filternya ini harus bagus. Kalau ada yang tajam harus kawan-kawan kikir sedikit. Ini tadi saya kikir sedikit ya. Terus yang di bagian intake tadi yang agak tajam juga saya kikir sedikit. Yang bawah ini juga ini saya kikir ya. Ini seperti cetakan begitu ya. Tuh. Ini PE CH29 Keihin T. Jadi kalau ada Keihin T itu berarti bukan Keihin Jepang ya kawan ya, itu tiruan kemungkinan Cina. Sama kayak ini produknya Keihin T. Ini karburator Honda Win ya, tapi dipakai itu berebut sekali. Saya juga bingung ini kenapa. Padahal untuk spoilernya juga masih bagus,
masih bagus ya, untuk skepnya juga masih bagus, tapi dipakai kok berbet begitu ya. Ya sudah tahulah ya, memang misterius ya karburator itu ya. Jadi saya beli yang ini itu keunggulannya itu di skepnya langsung dapat yang kuningan. Kalau kawan-kawan beli secara terpisah, skep kuningan ini harganya kisaran 50.000 ya di marketplace. 50.000. Sementara karbunya sendiri yang model semacam ini itu harganya 80.000. 80 tambah 50 berapa? 130.000 ya kawan-kawan, sudah bisa mendapatkan karbu ini dengan skep bawaannya yang dari apa itu ya, sama dapat skep yang dari kuningan. Harusnya bisa lebih murah kalau kita beli yang harga 80.000 terus kita belikan skep kuningan sendiri ya kawan ya. Bukan begitu kawan ya, ya mungkin saja ya, daripada kita beli ini kita hanya dapat skep kuningannya saja. Lumayan kalau punya 2 skep, bisa dipakai untuk cadangan. Terus coba kita bongkar untuk bagian dalamannya ya. Kita lihat bagaimana bentuk pelampung sama spoiler-spoilernya yang di dalam ya. Ya, unboxing ya. Nah ini untuk karetnya bagus ya kawan ya, tidak seperti karet-karet KW yang kena bensin sedikit langsung melar, tapi ketika sudah kering dia bisa nyusut lagi begitu. Ini karetnya ya lumayan bagus, nantilah ya. Ini untuk sistem pelampungnya dia ada dari besi atau dari plat begininya, jadi kawan-kawan bisa atur sendiri sesuai kebutuhan. Kalau kok misalkan banjir ya platnya ini bisa kawan-kawan tekuk sedikit ke bawah. Kalau misalnya kok terlalu kering ya, atau mungkin bensinnya nggak ngalir ya, ini sekalian tekuk agak sedikit ke atas. Kalau posisi begini ya kawan ya, kalau posisi begini tekuk sedikit ke atas pakai obeng atau pakai tang gitu ya, kalau misalnya bensinnya nggak ngalir. Tapi kalau kebanjiran tekuknya ke bawah. Untuk bagian ini ya, main jet namanya ini ya, ini bagian ininya bisa diganti-ganti ya kawan yang menyesuaikan kebutuhan. Ini kalau bawaannya tadi kisaran ukuran 110 ya kawan ya, ini sudah saya ganti tadi, saya ganti menjadi 105 menyesuaikan ukuran main jet dari karburator standar vakum dari CS1 ya. Jadi 105 untuk main jetnya. Terus bagian pilot jetnya ukuran 35 di sini, yang sebelumnya ukuran 38 ya kawan ya, saya ganti dengan ukuran 35. Jadi kawan-kawan kalau beli karburator semacam ini juga harus menyediakan untuk apanya ini ya, spoiler ya, macam-macam ukuran spoiler. Ini saya beli harga 30.000 ya dari Surabaya. Ada banyak spoiler di sini, ada 20 piece ya. Ada pilot jet sama main jet berbagai ukuran, itu untuk kebutuhan setting. Nah sebagai pendekatan untuk CS1 ini saya belum coba, saya baru pakai spoiler bawaannya motor dulu ya, maksudnya spoiler ukurannya CS1 ori. Jadi paduan antara 105 sama 35 untuk pilot jet. Nah nanti baru kita coba, kalau misalnya kurang ya nanti kalau baru kita naikkan atau turunkan sedikit. Karena kalau pakai spoiler bawaannya NSR itu bedanya jauh sekali ya kawan, nanti kita bongkar-bongkarnya berkali-kali malah ya. Jadi kita langsung cari nilai pendekatan dengan spoiler bawaan motor. Kita coba dulu, kalau enak ya nanti nggak usah diganti lagi ya, atau kalau kurang enak bisa kita ganti-ganti lagi. Terus keunggulannya dari karburator yang untuk cc kecil di sini, selain masukkan bensin dari pilot jet sama main jet atau dari nozzle-nya ini ya, ada juga tambahan yang dari sini. Nah ini ya, ini ada lubang ya kawan ya, kawan-kawan lihat itu ada lubangnya kira-kira terhubung ke bagian pilot jet ini ya. Ini lubang yang terhubung ke pilot jet. Nah sementara ini
Saya identifikasi dulu ya kawan ya. Oh ini ya. Ini kalau bensin kan terhubungnya ke sini ya, melalui kran ini ya, kran pelampung ini ya kawan ya. Katup di pelampung ini ya kalau bensin. Dari sini masuk ke dalam sini. Nah, kalau ini terhubung kemana ya? Saya juga kurang tahu ya kawan, ini terhubungnya kemana. Maaf ya, saya sendiri awam ya masih ya. Tapi pokoknya ada tambahan ini ya. Apakah ini terhubung dengan ini? Enggak ya, dia terhubung langsung kalau untuk hawanya. Ini hawa dia langsung terhubung bolong begitu di situ ya. Jadi ini hawanya terhubung ke sini. Ini pasti ada tujuan khususnya ini ya. Entah ini ke bagian ini jok atau masih terhubung ke bagian spoiler ini ya, saya juga kurang tahu ya. Dalamannya begini ya. Ini ada lubang yang ini ya kawan ya, kawan-kawan bisa lihat ya, lubang yang ini besar sekali ya, besar sekali. Dia terhubungnya ke depan lurus, berarti dia mengalirnya ke bagian jok yang ini ya. Jadi lubang ini tidak akan berfungsi ketika posisi jok normal ya. Ketika posisi jok ditarik baru lubang ini akan terbuka. Nah, lubang itu nanti terhubungnya ke bagian ini ya kawan ya, di bagian ini. Nah ini. Terus yang lubang ini itu juga kelihatan besar sekali ya, beda dengan karburator yang semacam ini ya. Ya sama aja sih ya. Foto. Itu ya lubangnya kecil di dalam itu ya kawan ya. Itu terhubung ke bagian ini ya, dua ini ya kira-kira ya. Terus ini tertutup ya. Kenapa kok ini ada semacam sumbatannya, ini sebenarnya untuk apa ya? Terus satu lagi yang lubang kecil yang sebelah sini. Kawan-kawan bisa lihat dia di situ terhubung ke ini ya, setelan langsam ya. Nih. Jadi yang ini menuju ke setelan langsam, yang ini menuju ke main jet ya kawan ya. Jadi kalau langsam ini berarti terhubungnya ke pilot jet ya yang ini ya. Jadi secara garis besar ya lubang ini diatur bukaannya oleh skrup ini ya. Terus setelah dari skrup dia baru menuju ke pilot jet. Dari pilot jet baru bensin nanti dialirkan melalui lubang yang ini ya kawan ya. Itu berarti ini untuk langsamnya. Sementara yang kecil yang bawah ini dia untuk putaran tengah sampai atas ya. Nih diatur oleh ini putaran tengah sampai atas, sama jarum yang di dalam itu ya. Terus yang ini untuk kebutuhan cuk ya, begitu ya kawan kurang lebihnya ya. Mohon maaf kalau salah, saya masih pemula ya kawan ya. Terus kita coba review tadi. Di sini kan ada semacam ya untuk power jet ya. Ini sudah ada lubangnya ya kawan ya. Ini lubang yang kalau kita mau menambahkan power jet ini tinggal dibor aja. Ini lubangnya hanya sampai sini aja kelihatannya ya, nggak sampai atas dia. Dia juga tidak terhubung ke lubang yang ini. Jadi kawan-kawan bisa bor saja sampai sini. Terus yang ini pun juga kawan-kawan bisa bor juga ya. Bor kecil begitu sampai dia sampai sini ya, jangan sampai tembus ya kawan ya. Sampai ke sini aja. Terus ininya sedikit dibubuk, dikikir ya supaya rata. Terus kita bisa tambahkan spoiler tambahan di sini ya. Nah ini. Cuma kalau ada bensin yang naik nggak kelihatan begitu aja. Kalau yang model-model PWK kan dari selang ya, selang bening, jadi kelihatan bensinnya naik begitu ya. Kalau yang seperti ini misalnya kita bor ya naik tapi nggak kelihatan begitu aja. Mau niru-niru yang PWK begitu ya. Terus selain itu ya kawan, ini selain ini kita bor, yang ini pun juga harus kita lubangi ya.
Ya harus hati-hati ya pelubangannya ini ya. Ini pun harus dilubangi. Nah setelah dilubangi yang tengah ini, kita juga harus menambahkan o-ring ya atau seal O ya ke sini supaya ndak bocor ya, begitu ya. Ya intinya ya harus hati-hati, kalau salah ya nanti malah buang ini ya. Nah ini yang saya pertanyakan tadi ini loh ya, ini untuk apa ya? Ini dia masukannya dari bawah sini ya. Nih dari sini. Nggak tahu ya untuk apa ya. Nah ini dia di sini ada o-ringnya bulat, berarti dia tidak ngowos ke bagian penampungan biasanya, tapi lewat lubang kecil yang di sini ya. Jadi ini kemungkinan tertutup ya, nanti di situ juga di situ juga ada lubang. Ya kemungkinan ini juga untuk kebutuhan pilot jet ya, karena kalau dilihat di situ seperti ada hubungan pipa dengan pilot jet yang bagian ini ya. Kok pilot jet ya kawan ya. Terus dia mungkin juga terhubung dengan bagian cok ya. Wes nggak tahu lah ya. Sok tahu nanti ya. Ini kan saya hanya review amatir ya. Amatirun ya. Ya mungkin itu saja kawan untuk reviewnya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sekali lagi saran saya, kalau kawan-kawan beli karbu yang semacam ini, siapa juga untuk set yang semacam ini ya. Main jet sama pilot jet. Ya untuk jaga-jaga setting ya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.